Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Red Ibrahim. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Muhammad Yusuf dan Ainaya Alasya Aulia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sensor. Adapun beberapa penjelasan, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan juga kesimpulan mengenai sensor tersebut. Baik, langsung saja. Pendahuluan akan dibacakan oleh Muhammad Yusuf. Kepadanya saya persilakan. Kepada Riyad, terima kasih. Sini saya akan membacakan tentang pendahuluan. Seiring dengan perkembangannya zaman, kebutuhan sensor dalam perkembangan industri sangatlah berpengaruh. Sensor dan transducer merupakan peralatan atau komponen yang mempunyai peralatan penting dalam sebuah sistem pengaturan otomatis. Ketepatan dalam kesesuaian dalam memilih sebuah sensor akan sangat menentukan kinerja dari sistem pengaturan secara otomatis. Besaran masukan pada kebanyakan sistem kendali adalah bukannya besaran listrik seperti besaran fisika, kimia, mekanis, dan sebagainya. Untuk memakaikan besaran listrik pada sistem pengukuran atau sistem manipulasi atau sistem pengontrolan, maka biasanya besaran yang bukan listrik diubah terlebih dahulu menjadi suatu sinyal listrik melalui sebuah alat yang disebut transducer. Nah, pendahuluan sampai di situ saja. Sekarang masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Ainaya. Ainaya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Yusuf. Kita langsung saja, kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan 3 pembahasan. Yang pertama yaitu definisi dari sensor, yang kedua itu persyaratan umum sensor, dan yang ketiga itu klasifikasi pada sensor. Langsung saja ke definisi sensor. Sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan lain sebagainya. Di pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang persyaratan umum pada sensor. Nah, persyaratan umum pada sensor ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu linearitas, yang kedua itu sensitivitas, dan yang ketiga itu tanggapan waktu. Nah, untuk linearitas ini sendiri adalah ada banyak sensor yang menghasilkan keluaran yang berubah secara kontinu sebagai tanggapan terhadap masukan yang berubah secara kontinu juga. Yang kedua yaitu sensitivitas. Maksud dari sensitivitas ini menunjukkan seberapa jauh kepekaan sensor terhadap kuantitas yang diukur. Dan yang terakhir yaitu tanggapan waktu. Nah, tanggapan waktu ini menunjukkan seberapa cepat tanggapannya terhadap perubahan masukan. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu klasifikasi pada sensor. Nah, untuk klasifikasi pada sensor ini dibagi menjadi 3 bagian juga, yaitu yang pertama sensor mekanik, yang kedua sensor optik, dan yang ketiga adalah sensor thermal. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudara Riyad. Pada Saudara Riyad dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Naya. Nah, langsung saja di sini masuk pada kesimpulan. Nah, yang dimana kesimpulan di sini adalah yaitu sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Secara umum, berdasarkan fungsi dan penggunaannya, sensor dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sensor mekanis,
sensor optik atau cahaya, sensor termal atau panas. Sensor mekanis. Sensor mekanis adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanis seperti perpindahan atau pergeseran atau posisi, gerak lurus dan melingkar, tekanan, aliran, level, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu strain gauge, linear variable, differential, transformer, dan proximity, potentiometer, laser, Bourdon tube, dan lain sebagainya. Nah, untuk sensor optik atau cahaya adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya, ataupun bias cahaya yang menyinari benda atau ruangan. Contohnya yaitu fotosel, fototransistor, fotodiode, fotovoltaik, fotovoltaiplier, pirometer optik, dan lain sebagainya. Dan untuk sensor termal adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panas, temperatur, suhu pada suatu dimensi, benda atau dimensi ruang tertentu. Contohnya yaitu bimetal, termistor, termokouple, RTD, fototransistor, fotodioda, fotomultiplier, fotovoltaik, infrared pirometer, hygrometer, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.